Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-19 berdasarkan Injil Lukas bab 12 ayat 32 sampai 48. Hendaklah kamu siap sedia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Dalam perumpamaan modern yang berjudul Ketika Allah Menciptakan Sehari 25 jam, diceritakan bahwa pada suatu hari malaikat memberi laporan kepada Allah bahwa banyak manusia yang tidak lagi berdoa karena tidak mempunyai waktu. Karena itu, dia mengusulkan supaya Allah menambah jumlah jam menjadi 25 jam sehari. Diharapkan dengan menambah jumlah sejam sehari, orang punya waktu untuk berdoa. Tetapi apa yang terjadi? Sesudah Allah menambah waktu 1 jam menjadi 25 jam sehari, ternyata orang bukannya menggunakan waktu 1 jam itu untuk berdoa, melainkan untuk menambah kegiatan baru yang bisa menambah uang. Akhirnya Allah menarik kembali waktu 1 jam itu. Sebab menurut Tuhan, orang yang tidak mau berdoa tidak akan mencari waktu untuk berdoa. Sedangkan orang yang mau berdoa selalu akan berusaha mencari waktu untuk berdoa. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini terdiri dari bermacam-macam pengajaran yang terpisah-pisah. Tetapi pikiran dasarnya adalah bahwa orang harus mengatur hidupnya secara bijaksana agar dia tidak kehilangan harta surgawi. Dalam Injil hari ini, Yesus menyebut para murid itu dengan kawanan kecil atau kaum minoritas. Sekalipun mereka itu adalah kawanan kecil atau kelompok minoritas, namun mereka tidak perlu takut karena Bapa telah menyiapkan kerajaan Allah itu bagi mereka. Mereka hanya diminta untuk menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan kerajaan Allah itu. Dalam menyiapkan kedatangan kerajaan Allah itu, para murid itu juga harus rela berbagi. Mereka mesti memperhatikan kebutuhan orang-orang lain. Sebab itu, para murid itu juga diminta untuk menjual segala sesuatu yang mereka miliki dan membagikan kepada orang-orang yang tidak punya. Tentu saja permintaan Yesus ini sangat radikal dan mustahil bisa dilakukan. Kendati radikal, namun tidak berarti bahwa hal itu tidak bisa dilaksanakan. Dengan bantuan Allah, hal itu bisa dibuat. Dan dalam kitab suci atau dalam sejarah gereja, kita menyaksikan orang-orang yang berhasil menjual apa yang mereka miliki dan membagikannya itu kepada orang-orang lain. Kemudian, dalam segala hal, para murid juga itu harus hidup sebagai hamba yang menantikan Tuhan kembali pada pesta perkawinan. Tuhan itu bisa datang setiap saat dan pada waktu yang tidak diduga-duga. Karena itu, para murid harus menyiapkan diri dengan pelita bernyala. Berbahagialah murid yang ketika Tuhan datang masih tetap menantikan dia dengan pelita bernyala dan mengajak mereka akan menggabungkan diri ke dalam perjamuan. Persoalannya adalah anak manusia datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Sama seperti seorang pencuri yang datang di tengah malam. Karena itu para murid harus selalu bersiap siaga. Semangat materialisme atau hidup bermewah-mewah telah menyebabkan manusia pada zaman ini seolah-olah lupa daratan. Mereka melupakan kefanaan dunia ini dan hidup seolah-olah dunia ini tidak akan berakhir. Sekularisasi telah membuat manusia percaya diri berlebihan. Kalau pada masa lampau, manusia tidak mengerti banyak hal, karena itu mengembalikan semuanya kepada Allah. Tetapi pada masa ini, tidak ada hal yang tidak bisa dimengerti atau tidak bisa diketahui, tidak bisa dijelaskan oleh akal budi manusia. Dan mereka beranggapan
bahwa Allah tidak diperlukan lagi untuk memecahkan persoalan-persoalan dunia ini. Tetapi kita tahu keyakinan seperti ini bukan tanpa persoalan. Banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan akal budi. Ada situasi-situasi batas yang tidak bisa dimaknai dengan akal budi atau ilmu pengetahuan. Hanya di dalam iman, orang bisa menemukan makna dari situasi-situasi batas, situasi-situasi sulit, situasi-situasi kontradiktoris. Seorang yang beriman tidak akan menemukan kebahagiaan abadi di luar Allah. Dia percaya bahwa hanya di dalam Allah dia akan memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Kesadaran seperti itu hendaknya membuat kita senantiasa terus-menerus untuk menaruh kepercayaan kepada Allah, untuk menggantungkan hidup kepada Allah, dan untuk percaya bahwa tanpa Allah kita bukanlah apa-apa, dan tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.